يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat, para pengikut beliau yang setia dengan melaksanakan ajaran hukum syariat dari dulu sekarang hingga terjadinya kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah wa sadakumullah. Guru ulun minta maaf kita itu kalau pian berdatangan angkuh kayak orang paharapnya, akulah berdiri di hadapan pian duduk ulun berdiri, bukan berarti orang yang paling pintar di hadapan pian ulun, tapi ulun merasa orang yang paling lucu dan bungul adalah ulun, karena pian duduk ulun berdiri, pian berenai ulun pandir, pian guring ulun lucu. Jadi bukan berarti orang yang paling pintar di tengah pian, tapi ulun merasa ulun adalah orang yang paling terpakalah di tengah pian. Kalau pian loyo kau janda guring, awal ulun cuma guring. Wa imam panitia kecewa, maka bila kecewa panitia dari upload kali ulungnya. Kita rela terus. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah wa sallallahu. Secara keseluruhan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu merupakan gambaran dari kehidupan manusia dari dunia hingga akhirat. Setahun sebelum hijrahnya junjungan kita Rasulullah ke Madinatul Munawwarah, Allah memberikan instruksi kepada malaikat Jibril dan Mikail agar turun ke bumi untuk menjemput junjungan kita Rasulullah. Lalu turunlah Jibril dan Mikail ma'ahum malakul akhar, disertai dengan malaikat-malaikat lain menjemput junjungan kita Rasul. Maka menurut versi Sirajul Wahid, kata dari ma'ahum malakul akhar, Jibril dan Mikail waktu itu turun disertai dengan malaikat-malaikat lain sebagai ajudan dan asisten. Asistennya malaikat Jibril malam itu 70.000 orang dan asistennya Mikail 1.000 orang. Haji baru datang ke sini berapa asisten? Ya Allah, masih sedikit. Ulun berlima aja, Haji baru ada 5 lah. Nah, ya Allah, Jibril asisten sedikit turun dari langit ke bumi. 70.000 orang malaikat. Itu adanya guru dalam Sirajul Wahid. Kalau dalam dalil tinggal situ mendak wa ma'ahum malakul akhar. Malaikat Jibril dan Mikail membawa ajudan, jumlahnya berapa? Yang ada jumlah itu ada dalam Sirajul Wahid. Kalau kita ujar guru seorang di mana nih? Wa ma'ahum malakul akhar itu dalam Sirajul Wahid. Di situ dilihat 70.000 malaikat dan asistennya malaikat Mikail 1.000 orang malaikat. Jadi patutnya kalau ada tuan guru berkisah, tasalah kisah itu ada bapak. Jadi pintu aja baru lagi kisahnya nih. Ujar guru itu mengisahkan Rasulullah itu Isra Mi'raj pakai kendaraan paling mewah, mereknya Burak. Burak itu yang paling anehnya pulang ketika dia naik ke gunung, batisnya bahandap, tangannya bahandap, batisnya kepanjang, lalu rata terus jalannya. Kemudian bila turun dari jurang, dari gunung ke jurang, tangannya berpanjang, batisnya bahandap. Hingga jalannya itu Rasulullah rata terus naik gunung turun gunung, dan kecepatannya itu ya tahu hampir dan mentah, tapi dia meletakkan ujung batisnya itu sejauh mata memandang, maka kecepatannya Burak itu lebih cepat dari suara, lebih cepat dari cahaya. Kalau kita cuma berabahan dari rasa laju betul, kalau tahan 2 jam Haji baru mulai Banjar kira-kira berapa pakai sepeda adalah ini kecepatannya Burak lebih cepat dari cahaya, lebih cepat dari suara. Jadi bila ada tempat ada laju kira-kira tahunya ingat, maka ya Jibril itu laju membawa Rasulullah. Lalu ang guru tadi tersalah mengisahkan ketika itu Rasul berada di atas Burak. Burak itu kalau naik ke gunung bertinggi kakinya, berpanjang dan bahandap batisnya terbuka malah. Lalu jangan hatinya guru kata palinglah
amun iya batisnya panjang, amun tangannya panjang, batisnya bandar, tak jual makanya naik gunung. Ujian gurunya, guru pasti pintar. Ujian guru, maksudnya kesehatan tadi. Kayak apapun tak balik dia mau gugur Rasulullah karena di muka Jibril menjagakan di belakang Gael. Hendak gugur Rasulullah sanggau di Gael. Hendak terjelupuh sanggau di Jibril di muka. Padahal dia serba salah. Dia serba salah. Cuma jadi guru ini cuma kita suratnya. Ngomong dari itu Allah. Di waktu itu Jibril dan Mikail sampai di hadapan Rasulullah, ringkasnya di bawah Rasulullah menghadap ke hadapan Allah. Lalu yang jadi pemikiran kita, apakah Allah itu kadang mampu membawa Rasulullah datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perlu dengan alat kuras membawa Rasulullah menghadap ke hadapan Allah, sedangkan Allah itu bersifat kudrat dan iradat tanpa ada alat dan ada perantaraan. Kenapa maka Allah harus membawa Rasulullah menghadap ke hadratnya itu dengan bulat, cara langsung ya Pak? Nah, inilah yang dimaksud dalam gambaran hidup. Kalau saja Allah menginginkan segala sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang tidak akan terjadi. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Biar kada begawi, amun jal Tuhan sugih, biar kada diisi maneh, puja Tuhan indah hibak nalai kembali. Kalau kehendak Allah kada kau dihalangi, karena Allah yang punya kudrat dan iradat. Tapi Allah mengisrakan dan mi'rajnya Rasulullah dengan bulat. Artinya hidup ini perlu adanya syariat, ada syariat. Kalau Allah hendak apa aja, walaupun kita kada sekolah, amun hendak dibintarakan Allah, pintar, ambil, tapi syariat harus jalan. Jadi ya kayaknya anak-anak murid kita, kalau pada hakikatnya walaupun kada dilajari, kada dididik, kada dibimbing, kalau takdir dan kehendaknya Allah orang ini jadi ulama besar, dia pun jadi ulama besar. Amun nang kaya itu keyakinan guru-gurunya, imba datang ke sekolah Al-Fatihah murid, iya sekadar aja. Tapi nyatanya Isra Mi'rajnya Rasulullah pakai kendaraan burak, artinya tauhid jalan, syariat jalan. Orang hendak pintar, kadang mungkin langsung pintar, tapi harus melewati proses yang panjang dan jauh. Artinya kita hendak anak kita seorang pintar, hendak alim, masukkan sekolahan. Kemudian gurunya siapa nama ajar, tahu kita. Ini sekolahannya ada, gurunya ada, bapaknya, atau pulang. Sekolahnya ada, gurunya ada, imam itu ulang, kitabnya ada, apa nanti baca, bagi sahamai. Imam itu pulang, anak muridnya ada, anak kita anak sekolah, gurunya ada, gurunya tinggal. Kalau juga, makanya yang dicari sekolah itu apa? Yang dicari adalah ilmu. Apa ilmu itu? Ilmu itu adalah sifatun yang kasyibu biar matlumu intisyaban taman. Ilmu itu adalah sifatun yang kasyibu biar matlumu intisyaban taman. Bila masih kada terbuka secara rinci, bukan dapat ilmu. Ilmu itu kejelasan yang sebelum itu kita kada tahu, setelah itu kita tahu dengan jelas, itu adalah ilmu. Contohnya paloi berisi guru. Biar tahu ya, kita sudah paloi ini agak lucu sedikit. Paloi ini kisah kayak orang itu hendak berguru. Nang penting ujar paloi berguru, apa tahu guru itu kayak apa asal guru. Lalu gurunya tadi mendidik paloi. Babul amas. Ini kisahnya bab amas. Nang amas itu ujar gurunya adalah kuning. Setiap kuning itu amas.
Bila amas pasti kuning, bila kuning itu amas, maka natijanya wa kullu kuning amasun. Maka disebut al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadithun. Ada yang juga adanya kullu kuning amasun wa kullu amasin kuningun. Bilanya kuning amas, bila amas ke kuning. Kaidah itu kalau dipegang oleh Palu dari gurunya. Karena anak murid itu kacang mati lawan guru, karena yakin guru balik. Jalan itu makalai di petang yang dibuka. Lihat ada di beda bulu nih. Ya barunya amas nah, amas. Tapi kenapa yuk dibadakan amas maka belalat nih. Aku orang ini bertumping di sini kuning dua bang. Cuma guru mengadakan bila kuning amas, bila amas kuning. Iya deh, tapi tidak belalat nah. Nah bisa boleh deh. Tapi boleh jadi amas karena kada diharagui dia mau diolong oleh lalat. Juga sama ya, tinggalkan berjalan. Lalu timbul lagi nafsu di hati. Bila inya amas, ulangan tadudi pada aku bercairan. Aku orang pertama, rugi aku pada ampunnya. Kulit pulang. Coba bang japai. Gilanya karas amas, gilanya lamah tahi. Japai pulang. Pinjam jadi. Nah tahi juga nih. Lalu ujar balu mungkin ya amasnya masih anu lalu nah. Bila aku ini aku tinggalkan, saya tinggalkannya orang tadudi pada aku manang aku nang orang pertama tak kalah. Coba bang lagi nak boleh ki ujar orang bahari bila inya pahit, bila inya kalat pahit, bila ada kalat amas. Jadi inilah waktu mau orang ini luar biasa sudah ini kan harus sudah menjaga adat itu bukan menurunkan pangkat dan kedudukan. Maka itulah ada dulu sampaikan dalam pertemuan ini. Ampun maaf kita halal minta itu. Mudah-mudahan kita selalu ingat dengan jasa guru kita, dan mudah-mudahan kita menjadi guru selalu membanggakan dan mendoakan anak-anak murid kita semoga sukses dunia dan akhirat, dan kita sebagai anak murid semoga ingat dengan kebaikan dan jasa-jasa guru kita sehingga hubungan antara kita dan guru kita selalu baik dunia hingga akhirat. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul